firman Tuhan dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan merupakan kelanjutan dari perenungan kita sebelumnya adalah berjuang di dalam Tuhan melalui doa. Berjuang di dalam Tuhan melalui doa. Saudara, kalau kita menyimak bagian sebelumnya di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 13. Di sana Paulus memberikan kita penjelasan untuk sebuah pertarungan. Kita dituntut harus kuat di dalam Tuhan. Mengapa? Karena kita terlibat dalam pertempuran rohani dengan melawan kekuatan yang bukan dari dunia ini, yaitu roh jahat. Kita bisa melihat juga melanjutkan dalam pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Di sana juga Paulus memberitahukan kita peralatan untuk berperang, perlengkapan senjata Allah yang lengkap, yang juga memungkinkan kita untuk berdiri teguh melawan musuh yang sangat kuat. Dan kalau kita melihat dalam teks yang kita renungkan pada pagi hari ini, dalam pasal 6 ayat 18 sampai ayat yang ke-20, Paulus menjelaskan akibat dari peperangan atau pertempuran yang dihadapi, yaitu bagaimana kita memerangi musuh, yaitu dengan berjuang di dalam Tuhan, melawan musuh melalui doa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian ini ada minimal 5 hal, poin besar yang menjadi perenungan kita. Yang pertama adalah berjuang di dalam Tuhan dengan berdoa. Dalam segala bentuk atau macam doa. Saudara, kalau kita melihat ayat 18, secara tegas di sini berbicara bukan sebuah perintah, tetapi ada 2 bentuk partisip. Artinya yang menekankan pekerjaan yang dilakukan di saat yang bersamaan, yaitu berdoa dan tetap waspada. Dan ini bergantung kepada pendirian perintah yang ada di dalam ayat 14. Karena ayat 14 itu merupakan imperatif. Kasus imperatif yang menekankan supaya kita tetap berdiri teguh, berdoa dan tetap waspada. Jadi idenya di sini pada ayat 18 itu merujuk di ayat 14, yaitu berdiri teguh dengan berdoa dan tetap waspada. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus sering menghubungkan 2 kata ini, yaitu berdoa dan permohonan. Doa dan permohonan. Dalam bagian yang lain, kalau kita membandingkan dalam tulisan Paulus, pasal 6, Filipi pasal 4 ayat 6. Di sana Paulus menulis, jangan khawatir akan apapun, tetapi di dalam segala hal dengan doa dan permohonan dengan penuh ucapan syukur. Artinya 2 kata ini selalu disandingkan. Doa dan permohonan. Dalam bagian yang lain juga ditulis dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Juga disandingkan 2 kata yang sama, doa dan permohonan. Artinya
Paulus selalu menekankan antara doa dan permohonan itu bagian yang tidak terpisahkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang sulit menarik perbedaan antara dua kata ini. Mengapa? Karena di dalam doa ada permohonan, dan melalui permohonan ada doa. Jadi kalau kita melihat bagian ini, Paulus sebenarnya sedang menunjuk kepada penekanan doa, dan seolah-olah ditekankan dua hal atau dua kali dengan penekanan yang sama. Maka kalau kita melihat di sini, berdoa di sini itu merupakan prioritas, hal yang utama dalam peperangan rohani. Dan ini juga mungkin banyak doa yang kita naikkan. Bisa dengan bentuk doa pribadi, doa bersama seperti pagi ini. Dan juga mungkin dengan doa-doa, bentuk doa apapun. Ada yang berkata berdoa dengan berpuasa, berdoa dengan menyendiri. Inilah bentuk-bentuk doa yang dilakukan. Maka berjuang di dalam Tuhan dengan berdoa dalam segala macam bentuk doa. Ini adalah perjuangan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam Matius pasal 6 ayat 9, adalah satu rangkaian doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya ini mengarahkan kita supaya berdoa dalam kemuliaan Tuhan. Mengapa? Karena doanya bertujuan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan ini juga berbicara doa dalam misi penginjilan dan juga pemuridan. Saudara, ini merupakan satu penekanan bahwa dengan berdoa kita sedang berjuang bersama orang yang sedang melayani. Dengan mengambil peran berdoa, kita sedang berjuang di dalam Tuhan, melawan peperangan secara tidak langsung. Mengapa? Karena doa itu bisa sampai kepada tempat tidak dibatasi. Ada satu kali saya menonton ada satu video atau film yang mengisahkan bagaimana satu orang sedang berdoa dalam ruang doanya. Satu bilik, ruangannya kecil, tapi di situ bisa berperang. Ikut berperang melalui doa yang dinaikkan. Di kampus kita ada 7 bilik doa. Sebenarnya itu adalah tempat di mana kita berjuang bersama Tuhan di dalam peperangan rohani, apapun yang sedang dihadapi. Maka mari kita gunakan fasilitas itu untuk menaikkan syafaat di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berperang, maka kita sedang berhadapan dengan musuh yang mungkin kita tidak bisa hadapi dengan sendirian. Tentu kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Prinsip yang kedua, berjuang di dalam Tuhan dengan berdoa setiap saat. Ungkapan secara tertulis di sana, di setiap kesempatan. Berdoa dalam segala sesuatu, ya, setiap waktu di dalam roh. Artinya dalam setiap kesempatan kita harus berdoa. Sama dengan apa yang ditekankan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Berdoalah tanpa henti. Tidak berhenti berdoa. Dan ini digunakan dalam arah gambaran seorang prajurit atau militer. Untuk berjuang tidak boleh berhenti. Harus terus melangkah. Apapun resikonya. Ini adalah bentuk doa yang dinaikkan. Tidak henti-hentinya berdoa.
berulang kali, secara konsisten. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan berdoa secara terus-menerus, maka komunikasi, karena dikatakan doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dikatakan juga dengan doa itu adalah nafas kehidupan. Artinya dengan kita terus berkomunikasi, dengan berdoa, maka hubungan kita dengan Tuhan juga baik. Banyak berdoa menghindari kita banyak berdosa. Tapi sedikit berdoa, maka berakibat fatal, banyak berbuat dosa. Saudara, hanya beda saja, satu huruf saja. Doa. Berarti jalin hubungan dengan Tuhan. Dosa berarti memutuskan hubungan dengan Tuhan. Maka perbanyaklah kita berdoa setiap saat secara konsisten hubungan kita di hadapan Tuhan. Berdoa secara terus-menerus, berulang-ulang. Mengapa? Menghindari kita jatuh dalam bahaya godaan untuk berbuat dosa. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdoa, itu bukan merupakan kebutuhan yang terakhir. Doa itu bukanlah hal yang terakhir, tapi doa itu merupakan hal yang utama dan prioritas dalam kehidupan saudara dan saya. Sebelum melakukan apapun, berdoalah terlebih dahulu. Mengapa? Karena itu adalah hal yang utama. Itu artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan bergantung kepada kemampuan kita, kehebatan kita, kekuatan kita. Maka perbanyaklah berdoa. Doa bukan sekedar formalitas untuk diucapkan. Biasanya sebelum makan atau membuka pertemuan, bukan secara formalitas. Tapi ini sebenarnya berdoa adalah cara kita mengakui kebutuhan dan ketergantungan kita kepada Tuhan dan memegang janji daripada Tuhan itu sendiri. Ada iman di dalam. Maka saudara, berdoa itu tidak dibatasi waktunya. Tidak dibatasi tempatnya atau posisinya dalam bentuk apapun. Marilah berdoa. Prinsip yang ketiga dalam bagian ini. Berjuang di dalam Tuhan dengan berdoa dalam roh. Berjuang di dalam Tuhan dengan berdoa dalam roh. Apa artinya berdoa dalam roh? Maka kita perlu melihat di sini. Berdoa dalam roh tidak berarti berdoa dalam lidah atau berdoa secara emosi. Bukan. Gereja mula-mula memang mengalami karunia berbicara dan berdoa dalam bahasa roh. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 14. Meskipun kalau kita melihat ada banyak perdebatan dalam konsep berdoa dalam roh. Tapi berbicara atau berdoa dalam roh adalah berbicara atau berdoa dalam bahasa asing yang dapat diterjemahkan. Itu yang kita pahami dalam gereja mula-mula. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdoa dalam roh di sini adalah dalam ketaatan dan ketundukan kita di dalam Tuhan. Fokusnya hanya kepada Tuhan. Bukan supaya didengar orang baik doanya. Supaya orang melihat kita sedang berdoa, bukan. Tapi ini memiliki relasi yang sangat intim dengan Tuhan. Orang yang bisa berdoa dalam roh adalah orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus itu berarti hidupnya sudah lahir baru. Sudah hidup dalam Tuhan. Sudah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Saudara pribadi. Maka di saat yang sama Roh Kudus akan menguasai hidup saudara dan saya. Bukan ditandai dengan berbahasa roh, bukan. Tapi ketika seseorang mengalami lahir baru,
hidup yang baru. Di saat yang sama, Roh Kudus berkuasa atas hidupnya. Dan orang ini yang sudah memulai hidup baru ini akan dipimpin oleh Roh dalam doa-doanya, dalam hidupnya, dalam apapun yang dilakukannya. Kenapa banyak orang tidak bisa berdoa dalam Roh? Karena yang dikuasai adalah kedagingannya. Mengapa orang tidak bisa berdoa di dalam Roh? Karena bukan berdoa yang ada, tetapi berdosanya banyak. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdoa dalam Roh adalah berdoa bergantung pada Roh sesuai dengan firman Tuhan. Maka berdoa dalam Roh sesuai dengan firman Tuhan, maka ada 3 prinsip yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tidak bisa berdoa dalam Roh jika kita terikat dengan dosa. Berdoa dalam Roh sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak bisa berdoa dalam Roh jika kita masih memiliki dosa dan terikat dalam dosa. Maka berdoa dalam Roh harus ada pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa yang sedang dimiliki. Dalam Mazmur 66 ayat 18. Jika aku menganggap kejahatan dalam hatiku, Tuhan tidak akan mendengar. Jika saya berpikir bahwa saya dapat datang kepada tahta suci di hadapan Tuhan dalam kuasa Roh Kudusnya, sementara di saat yang sama kita sedang berlumuran dengan dosa, maka kita tidaklah layak. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tahu isi hati kita. Mungkin menurut pengamatan orang, kita adalah orang yang paling suci di dunia ini. Tapi siapa yang tahu hati kita? Hanya Tuhan yang tahu. Maka kita tidak bisa membohongi, mendustai Tuhan dengan sikap hati kita, dengan tindakan kita. Harus bersamaan. Apa yang kita ucapkan itu juga yang ada keluar dalam hati. Harusnya begitu. Tapi kadang-kala kita memanipulasi. Apa yang kita ucapkan sangat bertentangan dengan apa yang di dalam hati kita. Apa yang menjadi doa kita sangat bertentangan dengan apa yang di dalam kondisi hidup kita. Mulut kita memuji Tuhan, tapi hidup kita sedang terikat di dalam dosa. Maka kita tidak bisa hidup berdoa di dalam Roh. Berdoa dalam Roh adalah berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana yang terungkap di dalam firman. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam bagian sebelumnya menyuruh kita untuk mengambil selengkap senjata Allah. Pedang Roh, yaitu firman Allah. Dan firman Allah yang tertulis dalam Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki kita supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak pengkhotbah. Bukan kehendak saya, kehendak saudara. Itu adalah kehendak Tuhan. Dia menghendaki kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Maka berdoa dalam Roh adalah berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan berdasarkan kehendak kita. Salah satu cara kita supaya kita berdoa dalam Roh dengan baik adalah dengan menggunakan doa-doa yang ada di dalam Alkitab. Berdoa sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Itu salah satu contoh yang bisa menolong kita. Berdoa dalam Roh adalah berdoa bergantung pada Roh Allah saja. Dan di bawah arah kendali dari kuasa kekuatan Roh Kudus. Berdoa dalam Roh adalah berdoa bergantung kepada Roh Allah saja. Dan hidup di dalam kekuatan. Jadi saudara, kalau kita berjuang di dalam Tuhan, dengan berdoa dalam segala macam bentuk doa, setiap saat, dan berdoa di dalam Roh. Hal yang keempat, berjuang di dalam Tuhan dengan
berdoa dengan penuh ketekunan. Berjuang di dalam Tuhan melalui doa dengan penuh ketekunan. Dan di sini tekankan berdoa dengan waspada. Waspadalah. Ini sebenarnya analogi yang dianalogikan kepada prajurit. Karena berkaitan dengan perlengkapan senjata. Maka waspada. Kita digambarkan sebagai seorang penjaga yang sedang bertugas. Maka kita harus waspada terhadap tanda-tanda musuh yang sedang menyusup. Maka caranya adalah dengan berdoa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan, apakah kita melihat orang yang menderita? Kalau kita melihat, maka berdoalah supaya iblis tidak mengalihkan pandangan kita atau pandangan mereka dari Tuhan dan menghancurkan kehidupan mereka. Kalau kita membandingkan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 9. Apakah kita melihat seseorang yang sedang depresi atau putus asa dalam hidupnya? Maka berdoalah agar supaya dia menaruh kepercayaannya pada Tuhan dan keselamatannya. Apakah kita sedang melihat pasangan suami istri yang sedang konflik dalam masalah? Maka kita harus berdoa. Apakah kita mendengar anggota gereja kita sedang berselisih pendapat, sedang konflik satu sama lain? Maka dituntut waspadalah dan berdoa. Kita harus punya kepekaan, dan disitulah peran kita secara tidak langsung sudah terlibat di dalam Tuhan untuk menolongnya mengatasi masalahnya. Berjuang di dalam Tuhan dengan berdoa dengan penuh ketekunan, yaitu berdoa dengan sikap waspada. Hal yang kedua dalam prinsip ini adalah berdoa dengan tekun. Saudara, berdoa dengan tekun itu adalah satu aspek doa yang menurut hemat saya itu adalah yang paling sulit. Mengapa? Kita harus berdoa dengan segala ketekunan. Dan ini gambaran yang menceritakan perumpamaan tentang janda yang terus mengganggu hakim yang keras hati. Sampai akhirnya dia mengalah hanya untuk melepaskannya. Artinya melepaskan janda ini. Dan Yesus meyakinkan kita bahwa Allah bukannya tidak peduli seperti hakim yang tidak adil. Tetapi dia akan segera menegakkan keadilan bagi orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya. Saudara, alasan Yesus mengatakan perumpamaan dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama sebenarnya adalah untuk menunjukkan bahwa setiap waktu, setiap kita harus berdoa dan jangan pernah putus asa berdoa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat apa yang ditekankan oleh Paulus tentang ketekunan, ini menunjukkan bahwa semua keberadaan kita terlibat di dalamnya. Artinya mengabdikan diri kita secara terus-menerus. Kita tidak pernah menyerah ketika kita tidak melihat hasil jawaban doa kita secara langsung, tapi terus-menerus. Maka pemazmur dalam Mazmur 27 ayat 14 mengingatkan kita, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi saudara, ketika kita berjuang di dalam Tuhan dengan berdoa dalam segala macam doa, setiap saat
di dalam roh, dan dengan berdoa dengan waspada, dengan ketekunan. Saudara, hal yang terakhir dalam berjuang di dalam Tuhan. Berjuang di dalam Tuhan melalui doa adalah berdoa untuk semua orang kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdoa untuk semua orang kudus. Mengapa? Karena mereka adalah rekan sekerja saudara kita. Karena ini adalah gambaran, analogi seorang prajurit yang sedang berperang. Maka ketika kita berada di dalam medan perang dan rekan kita sedang tertembak, maka kita sebenarnya sedang dalam masalah besar. Pada poin ini kita melihat, kita bukan orang Kristen yang terisolasi atau orang percaya yang terisolasi dengan denominasi apapun yang kita masuk di dalam gereja tertentu. Tapi kita terikat sebagai satu rekan doa, terikat dalam kesatuan di dalam roh. Mengapa? Peperangan kita bukanlah peperangan yang biasa. Maka jangan jadikan penghalang untuk berdoa bersama itu dengan melihat organisasi atau kelompok tertentu. Tidak. Tapi marilah libatkan diri berdoa bersama untuk mendoakan satu dengan yang lain. Mengapa? Karena dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus menekankan, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jika satu anggota sakit, maka seluruh tubuh itu sakit. Maka ketika kita melihat prinsip ini memotivasi kita untuk terus memberikan kesempatan waktu-waktu terbaik kita untuk berdoa. Berdoa atau berjuang di dalam Tuhan dengan berdoa bagi orang-orang kudus tidak hanya untuk rekan sekerja kita, tetapi mari kita juga berdoa khusus untuk mereka yang ada di garis depan pelayanan. Yang berada di garis depan dalam pelayanan siapa mereka? Kita tidak terlibat dengan mereka. Mereka adalah orang yang dalam misi. Para pemimpin, para pengkhotbah, para pendeta, kita tidak terlibat dengan mereka. Tapi dengan doa kita bersama dengan Tuhan, berjuang bersama. Mengapa? Karena berdoa itu sebenarnya, Bapak Ibu, Saudara, itu sebenarnya kita mengambil peran yang sama, menanggung beban yang sama. Ketika seseorang sakit kita berdoa, maka sebenarnya kita sedang mengidentifikasi diri kita sedang mengalami sakit, penderitaan yang sama. Maka seruan kita kepada Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Demikian juga dengan bagian yang lain. Doa itu merupakan tali temali yang mengikat satu dengan yang lain. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca kisah para rasul, maka kita melihat di sini tidak ada kesan Paulus orang yang tidak berani. Maka dengan berdoa dia meminta supaya jemaat di Efesus mendukungnya melalui doa. Supaya apa? Supaya ada keberanian dalam memberitakan Injil. Supaya ada kejelasan dari rahasia Injil itu disingkapkan oleh Tuhan. Dan orang-orang bisa mengerti, memahami apa yang Tuhan maksud. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka keterlibatan kita berdoa bagi orang-orang kudus tidak hanya kepada diri kita sendiri. Kita berdoa untuk diri kita, tapi mari kita berdoa untuk para misionaris, para pelayan Tuhan, para penginjil, para pemimpin Kristen, supaya mereka taat Tuhan, tidak kompromi dalam memberitakan Injil. Ya. Mengapa? Karena ada yang kompromi. Ketika dia melihat dosa, dia meringankan peringatan akan dosa. Dia tidak menyinggung tentang dosa. Dan Paulus dalam pelayanannya tidak pernah gentar untuk menyatakan dosa. Kalau itu dosa, ya dosa.
tidak pernah kompromi dalam memberitakan Injil. Dia bisa menegur siapapun. Mengapa? Karena kebenaran Injil yang dinyatakan, bukan kebenaran dirinya. Saudara, kita juga bisa berdoa untuk diri kita sendiri supaya kita berani atau punya keberanian dalam bersaksi memberitakan, bukan untuk kita, tapi untuk pelayanan Kristus. Kalau kita melihat bagian ini sebenarnya sungguh menakjubkan. Mengapa? Paulus tidak meminta doa agar dia dibebaskan dari penjara atau berdoa untuk kebutuhan kesehatannya. Tetapi ia meminta doa, dukungan agar dia bisa memberitakan Injil dengan berani dan tidak melewatkan kesempatan apapun untuk memberitakan Injil. Saudara, artinya berdoa di sini bukan untuk keegoisan kita. Bukan untuk pemenuhan kebutuhan kita. Tetapi kita berdoa supaya Tuhan dimuliakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca surat Efesus. Awal surat Efesus dimulai dengan mengangkat kita ke sorga. Tapi kita menuju penghujung surat Efesus. Kita ditarik atau berakhir. Menarik kita sampai kita berlutut. Yaitu berdoa. Permulaan surat Efesus mengangkat kita sampai masuk surga. Mengalami kebenaran rohani. Melihat surga. Tapi pada akhir, Paulus mengajarkan kita supaya kita ditundukkan dengan berlutut di hadapan Tuhan. Ingat saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya bukanlah tentang membuat diri kita bahagia dan nyaman. Ya, ingat. Tapi kita terus berperan dan berperang. Berperan dan berperang. Pertempuran dengan kekuatan kejahatan yang memang kita tidak lihat secara kasat mata. Maka kita harus berdoa. Maka untuk berjuang, berperang di dalam Tuhan, melawan musuh, kita harus menjadi orang yang berdoa. Dengan berdoa, itu bukan kebutuhan yang paling akhir, bukan. Tapi itu adalah berdoa adalah kebutuhan yang utama. Kalau kita mau maju, kalau kita mau berhasil dan hidup aman, maka marilah berlutut. Kalau saudara dan saya mau maju, hidup diberkati, hidup aman, maka marilah berlutut. Berlutut di hadapan Tuhan dengan berdoa.